Halo Budomania, saya yakin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar perseteruan antara dua tokoh karate yang keduanya memiliki nama besar di zamannya, yaitu Choki Motobu dan Gichin Funakoshi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mari kita kenali latar belakang keduanya. Choki Motobu lahir pada tahun 1870. Keluarganya merupakan keturunan Raja So, raja dari kerajaan Ryukyu atau yang kita kenal sekarang sebagai Okinawa. Sementara itu, Gichin Funakoshi lahir pada tahun 1868 dengan latar belakang keluarga samurai. Jika dilihat dari latar belakang keluarga, Choki Motobu berada di atas angin. Meskipun sistem kasta telah dihapuskan saat aneksasi Jepang terhadap Okinawa, orang-orang yang diketahui memiliki latar belakang sosial terpandang pastinya tetap dihormati karena sudah menjadi budaya dan tradisi masyarakat waktu itu. Secara usia, Gichin Funakoshi lebih tua dari Choki Motobu. Choki Motobu diketahui berasal dari keluarga kerajaan, sehingga seni bela diri sudah menjadi hal yang wajib baginya. Apalagi dalam keluarganya sendiri diajarkan seni bela diri warisan keluarganya. Namun, sayangnya seni bela diri tersebut tidak diwariskan kepada Choki Motobu, melainkan kakaknya, Choyu Motobu. Berikut ini adalah guru-guru dari Choki Motobu: Anko Itosu, Sokon Matsumura, Peijin Sakuma, dan Kosaku Matsumora. Choki Motobu awalnya belajar kepada Anko Itosu. Sebagian pendapat menyatakan karena selalu kalah saat berkelahi dengan kakaknya Choyu Motobu, ia diam-diam belajar kepada Sokon Matsumura dan Peijin Sakuma. Dan pada usia 20 tahun, ia yakin dapat mengalahkan kakaknya dalam kumite. Pada usia 19 tahun, ia bersama kakaknya dan Kensu Yabu belajar kepada Kosaku Matsumora. Disinilah ia mulai mengenal irikumi, sebuah bentuk kumite kuno. Matsumora memuji kemampuan Choki Motobu sebagai anak muda yang berbakat dalam seni bela diri. Sedangkan Gichin Funakoshi belajar karate karena memiliki tubuh yang lemah. Ia beruntung menjadi teman dekat anak Anko Itosu. Kemudian Anko Itosu memperkenalkannya kepada Anko Asato yang menjadi guru keduanya. Sebagaimana diketahui dari Funakoshi lah kita bisa tahu mengenai sosok keduanya yang ia kisahkan dalam beberapa bukunya. Gaya karate Choki Motobu dipengaruhi oleh banyak guru, sedangkan Gichin Funakoshi meskipun pernah belajar juga kepada Sokon Matsumura, tetapi usia Matsumura sudah tidak lagi muda ketika itu. Sehingga pengaruh terbesar sudah pasti adalah gaya pengajaran dari Anko Itosu. Choki Motobu memiliki minat besar terhadap ajaran karate yang praktikal dalam perkelahian. Ia sering melakukan perkelahian dengan metode kaki damishi yang membuat namanya sangat terkenal di antara praktisi karate Okinawa. Sementara itu, Gichin Funakoshi tidak memiliki catatan bahwa ia pernah mengalami perkelahian selama berada di Okinawa. Jika dilihat, keduanya sangat bertolak belakang dalam memaknai seni bela diri. Apakah benar Choki Motobu dan Gichin Funakoshi tidak saling kenal selama di Okinawa? Jika mengutip dari pernyataan Motobu, "Saat aku tiba di Tokyo, ada seorang Okinawa yang mengajarkan karate begitu aktif. Ketika di Okinawa, aku tidak pernah mendengar namanya sama sekali." Antara Motobu dan Funakoshi terhubung pada satu guru yang sama, yaitu Anko Itosu. Sehingga besar kemungkinan Itosu tidak pernah menceritakan itu. Dalam beberapa catatan sejarah pengenalan karate di Okinawa, justru hampir tidak ada keterlibatan Choki Motobu. Meskipun sebenarnya komunitas yang ada sebagian besar adalah murid-murid Anko Itosu. Yang diketahui dari Motobu, ia adalah petarung yang handal karena sering memenangkan pertarungan jalanan dan banyak praktisi karate Okinawa mengakui itu. Apa yang dilakukan Motobu lebih ke kepentingan pribadi, jadi besar kemungkinan keduanya memang tidak saling kenal. Dalam segala urusan yang berkaitan dengan karate, Funakoshi lebih sering menemui Kenwa Mabuni karena mereka sudah saling kenal sejak di Okinawa.
pada akhir tahun 1910-an, Funakoshi sudah memiliki banyak murid dan beberapa dianggap sudah mampu mewariskan ajaran sang guru. Funakoshi pertama kali pergi ke daratan Jepang pada tahun 1917 dan kembali lagi pada tahun 1922. Pada tahun 1922, Funakoshi sudah berusia 53 tahun. Ia bersama Makoto Gima diundang ke Kodokan Judo oleh Jigoro Kano untuk melakukan demonstrasi karate. Motobu pindah ke Osaka pada tahun 1921. Pada tahun 1922, usia Motobu adalah 52 tahun. Ia mengikuti pertarungan tantangan melawan petinju dari Eropa yang berhasil ia menangkan dan membuat namanya mulai dikenal. Jauh sebelumnya, Motobu mendengar bahwa ada orang Okinawa yang mengajar karate dan memiliki banyak murid. Atas arahan warga Okinawa lainnya, ia pergi ke tempat Funakoshi mengajar anak-anak muda. Motobu mengatakan bahwa Funakoshi adalah orang yang banyak bicara dan pembual. Melihat hal itu, Motobu meraih tangan Funakoshi, menjadikan keduanya dalam posisi kake gumite, dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Funakoshi terlihat ragu. Motobu melemparkannya dengan kote gaishi, dan Funakoshi pun jatuh ke tanah dengan keras. Funakoshi bangkit, wajahnya memerah dan berkata, "Sekali lagi." Dan hasilnya pun tetap sama. Funakoshi kembali terlempar dan jatuh. Dari sinilah awal mula perseteruan di antara keduanya lahir. Ada yang berspekulasi itu adalah sebuah duel. Ada juga yang menyatakan itu sengaja dilakukan Motobu untuk menguji kemampuan Funakoshi, dan terbukti beberapa kali ia terlempar. Menurut pernyataan Konishi Yasuhiro, mantan murid Funakoshi yang kemudian berlatih di bawah Motobu, ia berkata, "Saya mendengar bahwa Motobu bertemu Funakoshi dan mereka berbicara bagaimana berbagai serangan dapat diterima secara efektif. Saat Motobu meminta dia untuk menunjukkan teknik menangkis pukulan, saat Funakoshi menangkis teknik tersebut, Motobu menangkap tangannya dan melemparkannya sekitar 3,5 meter. Saya tidak yakin apakah ini benar atau tidak, tetapi saya tahu bahwa sejak saat itu, Funakoshi sangat membenci Motobu, menyebutnya sebagai buta huruf. Alasan terbesar mengapa Funakoshi marah dan membenci Motobu adalah karena kejadian itu terjadi di hadapan banyak muridnya. Motobu lebih berpengalaman dalam gaya kumite tersebut. Tidak ada catatan Funakoshi melakukan kumite seperti itu. Bahkan tidak ada catatan yang mengatakan Funakoshi pernah terlibat perkelahian di masa mudanya. Dengan tubuh yang jauh lebih besar dan pengalaman di atas Funakoshi, sudah dapat ditebak hasilnya akan seperti apa. Rincian kejadiannya tidak ada yang tahu pasti, namun semua pendapat setuju bahwa memang ada tantangan antara Motobu dan Funakoshi. Yang sulit dimengerti adalah tujuan Motobu melakukan itu. Meskipun diketahui ia gemar berkelahi, tetapi mereka sama-sama berasal dari Okinawa. Sehingga banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Motobu iri dengan popularitas Funakoshi. Memang tidak sedikit juga yang menyayangkan sikap Funakoshi yang menyebut Motobu buta huruf. Setidaknya hal itu berbanding terbalik dengan filosofi ajarannya yang selalu ia sampaikan, terutama mengenai karakter. Namun, jika Anda dipermalukan di hadapan murid-murid Anda sendiri, apakah Anda tidak akan tersinggung? Menurut Dave Lowry dalam tulisannya di majalah Black Belt, bahwa tantangan umum terjadi dan persaingan sangat ketat pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Dan ketika Funakoshi mulai mengajar karate, tantangan banyak dan serius. Dojo Yaburi atau tantangan dojo memiliki aturan sebagai berikut. Orang yang memberikan tantangan harus melawan murid dengan peringkat terendah di dojo. Jika menang, ia akan diizinkan untuk melawan murid dengan peringkat lebih tinggi di dojo, dan seterusnya. Barulah setelah mengalahkan murid paling senior, ia diizinkan untuk menantang senseinya. Dikatakan Funakoshi beruntung memiliki dua murid yang luar biasa, Yasuhiro Konishi dan Hironori Otsuka, yang bersemangat menghadapi para penantang tersebut. Mereka sangat sukses mengalahkan para penantang tersebut dan turut memperkuat reputasi karate. Sehingga banyak pendapat menyatakan bahwa Funakoshi tidak pernah harus menghadapi penantang sebelum Motobu. Diketahui kemudian Yasuhiro dan Otsuka belajar kepada Motobu. Sebuah catatan mengatakan adanya tantangan yang diinisiasi Motobu. Motobu ditemani oleh seorang judoka muda yang kuat dan 4 dalam upaya untuk mempermalukan Funakoshi.
Ia mengatur sebuah ujian di mana Funakoshi harus melepaskan diri dari cengkeraman judoka itu di kerah dan lengan bajunya. "Sekarang, ucap judoka kepada Funakoshi, kamu begitu bangga dengan katamu, tunjukkan pada kami betapa berharganya kata-kata itu dalam situasi ini." Funakoshi menerima tantangan tersebut tapi tidak mampu melepaskan cengkeraman sang judoka dan terlempar ke dinding dojo. Banyak pendapat menyatakan bahwa itu adalah upaya Motobu lainnya untuk membuktikan bahwa gaya karate Funakoshi tidak berhasil. Hal itu mungkin disebabkan oleh keyakinan Motobu yang kuat bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi dunia daripada seni bela diri yang tidak efektif dalam membela diri yang sebenarnya, alih-alih niat untuk mempermalukan atau menghancurkan reputasi Funakoshi. Dalam konteks ini, setidaknya dapat dipahami mengapa Funakoshi sangat membenci Motobu dan menyebutnya buta huruf. Banyak orang yang tahu bahwa Motobu berhasil mengalahkan petinju Eropa dengan telak. Tetapi ketika artikel itu dipublikasikan oleh majalah Jepang Kingu, ilustrasi yang digunakan bukanlah sosok Motobu, melainkan Gichin Funakoshi. Sudah pasti hal itu membuat Motobu semakin membenci Funakoshi. Putra Choki Motobu, Chosei Motobu, mengatakan bahwa ayahnya sangat marah dengan hal ini dan curiga bahwa hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penghargaan kepada Funakoshi atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Meskipun demikian, tuduhan itu tidak diketahui benar atau tidaknya, atau memang kesalahan dari pihak majalah Kingu. Karate yang dibawa Funakoshi ke Jepang adalah bentuk yang sudah disederhanakan oleh Anko Itosu. Di saat yang lain memperkenalkan karate di Okinawa, Motobu lebih fokus melakukan perjalanan pribadi untuk mendalami gaya karate yang efektif dalam perkelahian. Motobu menyebut karate Funakoshi sebagai samisen, indah di luar tapi hampa di dalam. Ada kemungkinan apa yang dibawa Funakoshi tidak lengkap, tetapi tidak bisa mengabaikan bahwa itu adalah hasil dari upaya Anko Itosu juga, yang merupakan guru yang sama dari Motobu. Ini juga yang mungkin menyebabkan Funakoshi tidak mau kembali ke Okinawa dan menghadiri pertemuan meja bundar antara praktisi karate Okinawa. Upaya yang dilakukan Gigo Funakoshi kemudian dilanjutkan oleh Isao Obata, Masatoshi Nakayama, dan Hideta Kanishiyama merupakan dampak yang tidak secara langsung dipengaruhi peristiwa tersebut, yang kemudian mengubah gaya karate ajaran Funakoshi menjadi gaya modern. Sekali lagi, banyak hal yang tidak kita ketahui mengenai kebenaran yang terjadi waktu itu. Janganlah kita menilai salah satunya maupun keduanya hanya berdasar pada pendapat-pendapat yang beredar. Ini merupakan dinamika dalam sejarah yang bisa saja terjadi. Ambil baiknya, buang buruknya, hanya itu yang bisa saya sarankan. Terima kasih selalu setia menyimak Bahas Budo setiap episodenya. Jangan lupa berikan like dan tinggalkan komentar positif. Silahkan share jika memang bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.